Awas tersesat. Salsa semakin terjerumus, semakin blunder. Kali ini benar-benar mengecewakan mayoritas masyarakat Indonesia. Awal-awal muncul memang menarik simpati banyak orang. Tetapi lama-kelamaan kok makin kelihatan ini. Ini deh videonya teman-teman. Mari kita tonton bersama. Pasukan revolusi. Turunkan Prabowo gantinya Anies. This is okay lah. Rebel and revolt, tolong. Ya kalau kalian merasa keren menggunakan bahasa Inggris, tapi tolong dong. Pemilihan kata-katanya tolong. Ya kalau pemilihan kata-katanya seperti ini, ya nggak heran Pak Presiden bilang ada indikasi-indikasi makar. Apalagi makin lama makin menyimpang nih Kak Salsa nih, bawa-bawa foto presiden dan wakil presiden. Itu udah ngelakuin penyerangan terhadap personal. Dan seperti yang kakak bilang sendiri kemarin, pokoknya kalau serangannya personal itu udah pasti dilakukan oleh pengkhianat-pengkhianat bangsa. Tanpa sadar, kakak itu udah menjadi apa yang kakak sebutkan sendiri. Udahlah Kak Salsa, jangan jadi star syndrome, keterusan, terus blunder terus, ya. Katanya juara debat dunia, tapi kenapa ke belakang-belakang cuma bisa ad hominem gitu. Waduh, gimana nih teman-teman? Gimana menurut kalian tindakan-tindakan, aksi-aksi, dan suara yang dilakukan oleh Salsa dalam beberapa hari terakhir? Memang kemunculan Salsa awal-awalnya begitu menakjubkan dan bahkan menarik simpati masyarakat. Kayak banyak yang mengagumi gitu. Tetapi kok lama-lama jadi seperti ini? Salsa ini. Kita berduka ya atas kehilangan korban-korban yang udah gugur membela demokrasi kita, dan menurutku Indonesia sedang krisis demokrasi yang menyedihkan sekali. Kayak media-media semua udah dibungkam, diberikan surat tidak bersuara. Hanya beberapa media yang memang tidak terafiliasi dengan partai politik satupun yang bisa bersuara sampai saat ini, seperti Kompas, CNN, dan media-media independen. Sisanya itu udah terafiliasi sama partai politik sehingga mereka udah gak bebas lagi untuk berbicara. Kita punya privilege di sini teman-teman karena kita jauh dari rumah. Beberapa temanku yang mau bersuara juga dapat banyak intimidasi. Dan kalau teman-teman sekarang lihat di sosial media gitu ya, bahkan kita yang udah jauh dan bersuara pun, aku udah dibecek-becek kayak apa lah kalau kalian lihat kan. Waduh, kalian merasa ada yang janggal nggak teman-teman di sini? Kan yang dituntut adalah DPR. Lalu foto yang dipasang di sini, apakah ada foto DPR, ketua DPR, wakil DPR, atau anggota DPR RI? Enggak ada kan? Yang ada malah foto Presiden Prabowo dan foto Mas Gibran. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Benar kan? Salsa kali ini semakin terjerumus blundernya. Nggak tahu apa yang akan terjadi di demonstrasi itu. Aku datang sebagai bentuk support dan dukungan. Udahlah Mbak Salsa, kebanyakan ngeles, kebanyakan alasan, tau nggak? Sekarang ngomong masalah demokrasi, kebebasan. Kemarin nggak ingat lu ngatain orang buzzer, ngatain orang pengkhianat bangsa cuman gara-gara beda pendapat sama lo mengenai Ibu Ana si kerudung pink itu, ha? Lu bilang fokus pada tuntutan. Nggak, kata gue to the point aja. Tuntutan yang mana? Tuntutan apa? Coba lu jelasin deh, Gue dari yang pertama respect banget sama lu, kagum, sampai udah lost respect ya, sampai sekarang gue muak tau gak sama lu, Mbak. Nah kan, satu persatu mulai kecewa, sangat kecewa dengan Salsa yang sekarang. Entah gimana teman-teman sendiri merasakannya gimana nih? Foto presiden dan wakil presiden kita dibuat seolah menutup telinga di Copenhagen, Denmark. Pada Sabtu 6 September 2025, Salsa Erwina dan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Denmark yang tergabung dalam gerakan Denmark Bergerak itu melakukan aksi damai, tepatnya di Copenhagen, Denmark, yang mana katanya tuh gerakan ini tuh dilakukan untuk mendapatkan atensi internasional. Nah, yang bikin gua salfok itu nggak cuman bendera merah putih yang ditaruh di atas kursi, tapi juga ada poster atau foto presiden dan wakil presiden kita yang dibuat seolah menutup telinganya sendiri. Kira-kira apa maksud Salsa dan kawan-kawan bikin foto atau poster tersebut, dan apa kaitannya sama demo DPR kemarin ya kira-kira? Dari salah satu orasi, terutama pada orasi
ketua PPI-nya sendiri itu gue dengar katanya tuh tujuan mereka melakukan aksi itu tujuannya adalah untuk mendapat atensi internasional gitu. Karena pemerintah tuh katanya membungkam sehingga orang-orang luar tuh tidak tahu apa yang terjadi di Indonesia gitu. Waduh, ya kan? Blunder kan? Benar, Salsa ini blunder. Yang awalnya yang dituntut, yang didemo adalah pihak DPR RI, kok sekarang malah nyerang, menyudutkan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Kalian ngerasa nggak teman-teman? Ini Salsa kenapa jadi seperti ini? Apalagi mengenai ibu-ibu berwarna pink jilbabnya kemarin kan, yang sempat heboh tuh. Yang sewaktu ikut demo, tetapi malah dibela habis-habisan sama Salsa, bahkan mengatakan ibu-ibu tersebut yang berkata pedas itu adalah hasil AI. Tapi ternyata keliru. Benar, keliru sekali teman-teman. Mendapatkan atensi internasional karena tidak semua orang tahu apa yang benar-benar terjadi di Indonesia. Pemerintah berusaha membuka apa yang ada di Indonesia. Mereka menutup semua channel, mulai dari TikTok dan sosial media. Orang-orang internasional merasa di Indonesia itu semua yang sedang. Gue juga sedikit ngulik postingan dari akun Denmark Bergerak tersebut dan gue tuh menemukan satu postingan yaitu berupa foto slide yang mana isinya tuh mostly tentang Prabowo dan Prabowo gitu. Jadi gue coba bacain potongan salah satu dari foto slide-nya. Alih-alih mendengarkan rakyat dan membuka dialog, Prabowo malah melakukan pendekatan represif melalui Polri yang mengakibatkan hilangnya 11 nyawa. Untuk waduh, gimana nih teman-teman? Benar kan? Benar sekali, tidak salah kalau kita mengatakan sekarang Salsa ini semakin blunder dan jalannya sudah sesat. Benar, sudah sesat ini Salsa. Kok malah nyerang-nyerang Presiden Prabowo? Kok malah nyerang-nyerang Wakil Presiden Gibran? Katanya fokus pada tuntutan utama. Loh, kok jadi begini? Katanya fokus. Terbuka untuk Mbak Salsa, Jerome, dan teman-teman penggagas 17+8. Kalian punya tanggung jawab besar atas perkubuan yang terjadi akibat penggunaan pink hijau yang diaplikasikan ke tuntutan rakyat 17+8. Disclaimer dulu, statement ini bukan untuk mendiskreditkan sumbangsi kalian yang begitu inspiratif di tengah kondisi negara kita yang sedang tidak baik-baik saja ini. Tetapi statement gue ini gue gagas untuk merangkul sesama rakyat tanpa ada pengkotak-kotakan, polarisasi, atau kubu-kubuan. Yang pertama, gue meminta kerendahan hati kalian untuk mengklirkan sebab akibat dari pink hijau yang saat ini memecah barisan rakyat yang tadinya satu barisan kini terpecah menjadi barisan pink hijau dan barisan non-pink. Alah bang, ngapain ngurusin pinknya sih? Fokus ke substansi tuntutannya aja. Betul, karena gue juga kepengen kita semua fokus ke tuntutannya. Jadi gue ngerasa Mbak Salsa dan teman-teman wajib buat statement yang clear tentang tindakan ibu kerudung pink itu salah dan tidak bisa dibenarkan. Nah, ini lagi kan, semakin banyak warganet yang sangat kecewa dengan Salsa, Jerome Pauline, dan yang lainnya. Orang-orang ini yang kita anggap selama ini, wah, bagus sekali, mantap sekali. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini, hari-hari terakhir, malah kesannya ada sedikit perbedaan. Jelas sekali. Ini maksudnya dengan mencari dukungan internasional. Kan yang demo kemarin kan DPR kan? Nah, DPR, DPD di sini, presiden di sini. Setara. Masalahnya kenapa fotonya presiden, bukan fotonya DPR. Nah loh, apa DPR fotonya kebanyakan? Ada berapa ratus tuh? 500-an. Nah, pajang tuh 500 foto DPR di situ tuh. Ini maksudnya mencari dukungan internasional. Ini benar. Kenapa malah foto Presiden Prabowo, foto Wapres Gibran yang seolah-olah gambarnya itu kan menutup telinga sendiri. Padahal yang didemo, yang dituntut itu adalah DPR. Lalu kok malah kayak gini?
malah foto presiden dan wakil presiden yang dipajang. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.